Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Jadi bukan antar ikatan manusia ya. Oke, di sini ikatan kimia. Sebelum membahas lebih jauh, pernah lihat gelas seperti ini ya? Kalau misalnya gelas ini tuh sering banget dijadikan pajangan buat seseorang yang sangat menyukai karya seni. Nah, selain itu, ini kenapa sih ada kaitannya apa dengan ikatan kimia? Nah, jadi ukiran pada gelas kaca ini diperoleh dari reaksi senyawa kovalen antara HF dengan SiO2 menghasilkan SiF4. Si silahkan cari Si itu apa ya. Jadi kalian bisa tahu manfaat Si selain buat operasi. Oke. Jadi yang pertama elektronnya itu harus stabil. Yang dipelajarin sih ya, elektron itu stabil, elektron dalam ikatan kimia, lambang Lewis. Tapi ini kayaknya masing-masing video itu bisa sendiri ya, termasuk yang Lewis. Konfigurasi stabil. Jadi suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya itu sama dengan 2 atau memenuhi kaidah oktet yaitu 8. Jadi kecenderungan golongan lain itu cenderungnya ingin mencapai keadaan stabil. Jadi kalau golongan lain itu apa? Kayak misalnya golongan 1, 2, 3. Ya pokoknya selain golongan 8A lah ya. Ibaratnya tuh kalau misalnya seseorang itu pasti pengen banget yang namanya sempurna. Nah, misalnya ada yang sempurna nih, golongan 8 yang disebut dengan orang yang mulia atau gas mulia. Nah, otomatis orang-orang yang lain itu pasti pengennya seperti dia gitu. Pengennya mencapai kemuliaan ataupun pengen mencapai kesempurnaan. Nah, kayaknya emang Allah itu menakdirkan seperti itu ya. Bahkan elektron pun kecenderungannya ingin mencapai keadaan yang stabil seperti itu. Nah, jadi dilihat dari mana elektron valensinya. Jadi kalau disebut gas mulia kan heboh negara Arab karena serangan ranjau. Di sini He itu 2, elektron valensinya 2, ini 8, semuanya 8 ya. Jadi elektron valensinya juga 8. Oke. Di sini peran elektron dalam ikatan kimia. Jadi ikatan kimia di sini membentuk senyawa itu ada senyawa ion sama senyawa kovalen. Terus kalau ion itu perpindahan elektron atau serah terima elektron. Kalau yang ini penggunaan berpasangan. Kalau ada serah terima berarti kayak yang satu positif nih, elektron membentuk ion positif sedangkan unsur lainnya menangkap elektron. Jadi ada yang lempar, ada yang nangkep gitu ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ingat, seseorang yang disebut dengan memberi pasti dia perannya positif. Kalau menerima itu bukan hal yang bukan tidak baik sih. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mempunyai keadaan tertentu yang menyebabkan dia harus meminta-minta. Nah, tapi kan pasti yang membaik itu memberi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi positif sama negatif ya. Kayaknya Allah juga menciptakan seperti ini deh. Oke, sekarang senyawa kovalen. Untuk senyawa kovalen itu penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron yang bersama. Di sini tidak ada jual beli ibaratnya. Tidak ada memberi ataupun. Oke, sekarang ada macam-macam ikatan kimia. Nah, sebetulnya ikatan kimia itu ada 2. Yang pertama ikatan antar atom atau antar unsur. Kemudian yang selanjutnya adalah antar molekul. Nah, untuk antar molekul ini video di selanjutnya. Untuk yang antar atom yang kita akan pelajari sekarang, yaitu ada ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Nah, untuk perbandingan sifat ion yang kita bahas di sini, kalau yang Lewis itu video selanjutnya, ini juga kaidah penyimpangan kaidah oktet juga di video selanjutnya. Oke, di sini ikatan ion. Nah, seperti yang saya sebutkan, ikatan ion itu sama dengan ikatan elektrovalen. Nah, terbentuk karena adanya serah terima elektron. Terbentuknya dari unsur logam dengan unsur non-logam, contohnya NaCl. Nah, logam sama non-logam seperti yang sudah dipelajari dalam tabel periodik. Saya ulang lagi ya, bukan ada yang lupa. Jadi, di sini tuh, di sini semakin ke kiri pada SPU pasti dia semakin logam. Sedangkan kalau misalnya, semakin ke kiri juga semakin elektropositif. Nah, kebalikannya, kalau misalnya semakin ke kanan, ya kebalikannya ya, logam berarti di sini semakin non-logam seperti itu. Sedangkan untuk yang di sini semakin
negatif. Nah, kemarin kan sifat-sifat unsur kimia tuh ada elektronegatif juga ya, selain ionisasi, terus sifat kelogaman. Nah, elektropositif itu jadi golongan 1, golongan 2. Nah, selanjutnya terbentuk karena adanya serah terima elektron. Nah, sebelum ke sana, saya akan bahas dulu. Jadi, gampangnya gini. Ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Jadi, kalau golongan 1 itu positif 1. Kalau ini positif 2. Ini positif 3. Kalau 4 itu kalau bisa positif 4 bisa negatif 4. Nah, di sini negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di sini karena golongan 8 sudah stabil, maka dia tidak ada elektropositif atau elektronegatif seperti itu. Nah, kembali, Na itu golongan berapa? Golongan 1A. Sedangkan Cl itu golongan 7A. Nah, kalau golongan 7A itu, seperti yang kalian ketahui, Na itu nomor atomnya 11. Nah, kalau di 11 kan, Na itu 2, kemudian 8, selanjutnya 1. Ini kulit pertama 2 nih. Ini kulit pertama ya, kulit pertama. Terus kulit keduanya itu 8. Ini kan 8, 2, 2, terus mana nih? 2 lagi, 2 lagi, ini kan 8. Nah, kulit yang terakhir, yang ini 1, ini kan 1 nih. Nah, ini kan gambar yang elektronnya. Nah, 1. Kemudian, otomatis dia golongan 1. Kalau golongan 1 itu berarti positif 1. Kalau orang positif itu berarti dia yang akan memberi. Kemudian kalau 7A itu Cl itu nomor atomnya 17. Nah, karena 17, sebenarnya sih kalau misalnya udah ingat bahwa ini 7, ya berarti negatif 1. Dia itu membutuhkan 1 elektron. Jadi kalau Na sama Cl ketemu, ya udah yang satu memberi, yang satu menerima. Ibaratnya yang satu pengen jadi seorang donatur, yang satu membutuhkan sekali donatur. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang 7A, yang Cl ini kan 17 ya. 2, 8, 7. Oke. Nah, terus di sini yang seperti kalian lihat, Na yang golongan pertama 2. Terus di sini kan ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Jadinya 7 kan. Nah, kemudian 7 ini membutuhkan 1 elektron, sedangkan yang satunya lagi melepas 1 elektron juga. Nah, karena ini sama-sama 1, akhirnya yang dari Na itu memberikan kepada F. Oke, untuk lebih pahamnya mungkin jadi ada ada suatu atom metal logam atom logam sama di sini yang non logam. Nah, kemudian jadi membuat si elektron-elektron ini misalnya di bagian Na dan bagiannya Cl. Nah, seperti yang tadi sebutkan bahwa Na itu 2, 8, kemudian 2 ya. 281, maaf. Karena nomor atomnya 11. Nah, Na nama lainnya itu sodium. Nah, ingat ya, karena nomor atomnya 11, maka dia itu dikonfigurasikan. Nah, jadi 2, 8, kemudian 1. Nah, yang ini yang 1. Terus selanjutnya, Na itu dilihat dari elektronnya. Wah, karena dia selalu sendirian ya, jadi suka dibully ibaratnya. Nah, jadi dia membutuhkan karena dia elektron terluar sendirian gitu. Jadi dia membutuhkan teman. Nah, selanjutnya bertemulah dengan Cl. Cl itu nomor atomnya kan 17. Kemudian dikonfigurasikan elektron jadi 2, 8, lanjutnya itu 7 sama 1 ya. Oke. Oh ya, 287 aja ya. Oke, maaf. Nah, oke. Nah, kan ada 7 nih. Semua elektron ini berpasangan. Namanya berpasangan kan pasti 2 ya. Nah, berpasangan. Kan nggak ada yang berpasangan single ya. Kalau sendirian itu single namanya. Jomblo. Nah, oke. Nah, di sini kan ada 1 elektron yang membutuhkan seseorang. Dia butuh 1 elektron nih. Nah, itu seperti kasus yang tadi pada sodium. Jadi, nah, si ini memberikan, kayaknya aku punya ide nih, gimana kalau misalnya aku pergi ke kamu ya. Akhirnya dia memberikan yang Na ini pergi untuk ke Cl, ibaratnya saling berikatan seperti itu. Yang satu memberi, yang satu menerima, seperti itu ya.
Nah, jadi menjadi elektron positif. Nah, Na positif. Kenapa positif? Kalau positif kan seperti yang kalian tahu ya, Na itu golongan 1A. Kemudian kalau positif itu berkurang. Nah, Na tadi kan udah kehilangan 1, jadinya Na positif 1, seperti itu. Nah, jadinya Na positif, sedangkan Cl-nya Cl negatif, seperti itu. Oke, demikian video ini. Selanjutnya kita ke video materi yang selanjutnya. Nah, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu pasangan elektron bersama. Nah, ini seperti H. Nah, elektron kovalen biar gampang itu biasanya non logam. Nah, non logam itu biasanya apa? Kayak gas kayak gitu. Nah, biasanya saya itu buat ngegampangin, kan di sini ada golongan A, sedangkan yang di sini itu transisi. Ingat ya, kecuali H. Nah, H itu kan non logam. Di sini kan non logam. Nah, kalau H2 kan sama-sama letaknya di sini ya. Ketika sama-sama letaknya di sini, dia kan tidak pindah. Nah, ketika dia tidak pindah, berarti dia berikatan sama yang kalau tidak pindah ya berarti dia kovalen kayak H2, Cl2, F2 seperti itu. Nah, contoh lagi itu misalnya saya punya NaCl yang tadi saya sebutkan. Na kan di sini letaknya, sedangkan Cl tuh di sini. Nah, nyebrang kan ngelewatin transisi ini. Nah, karena nyebrang dia ikatan ion. Itu gampangannya sih. Oke, buat pengen tahu gimana caranya. Nah, di sini F itu kan golongan 7. Terus dia kan pasti membutuhkan satu elektron nih. Nah, dia nanya ke Na mau nggak kayak gitu. Na sorry lah ya, aku udah udah stabil. Kemudian akhirnya Cl mencari teman yang lain sesama Cl. Nah, akhirnya dia memberikan stabil. Kenapa stabil? Jadi kalau misalnya F itu elektron valensinya 7, jadi dia punya 7 gambar seperti ini. Aduh, sepertinya kalau saya gambar di sini nggak apa-apa lah ya. Nah, terus 7, di sininya 7, terus satunya lagi Cl-nya juga sama, 7. Cl yang sebelah kanan yang saya gambar yang ini tuh 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, supaya kovalen kan dia harus 8. Jadi 8, terus satunya lagi 8. Sudah sama. Karena udah sama, jadi dia disebut dengan ikatan kovalen karena penggunaan bersama-sama. Jadi sama-sama dari unsur yang sama gitu ya. Oke, kovalen itu ada rangkap tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3. Kalau rangkap tunggal itu ketika elektron valensi lambang Lewisnya itu cuma satu antara dot 1 dengan dot yang lainnya. Jadi dot Lewis lah ya, kalau ini titik Lewis. Jadi H itu golongan 1, jadi dia ininya dotnya 1. H-nya di sini 1 juga. Nah, ketemu sama-sama 1. Nah, ini rangkap 1. Sedangkan O itu 6 bertemu dengan O lagi. Nah, 4, 5, 6. Ini kan 1, ini 2. Nah, Cn juga sama. Di sini 3, di sini 2 karena dia golongan 5. Nah, untuk Lewisnya itu gambarnya bagaimana ya? Nah, lebih lengkapnya di video selanjutnya ya. Bagaimana cara menggambar Lewis seperti itu. Oke, di sini ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan datif atau ikatan semipolar. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom. Jadi, kalau tadi Na sama Cl, ini kan Na ngasih, Cl juga ngasih. Kemudian kalau misalnya saya punya H2, H itu ngasih, H juga ngasih walaupun sesama positif gitu ya. Kalau ini kan positif dengan negatif. Kalau kovalen tuh logam sama non logam. Tapi kalau ini yang satu itu dia tidak punya apa-apa sama sekali. Terus kalau sedangkan yang di sini itu dia punya kelebihan dan itu satu pasang biasanya. Satu pasang itu berarti 2 elektron ya. Nah, di sini hidrogen ion. Kalau ion berarti kan dia positif 1. Kalau positif 1 berarti artinya dikurangi. Nah, lihat ya di kulitnya. Di kulitnya kan dia nggak ada elektron nih. Nggak ada elektron kayak ini. Ini kan ada elektronnya. Nah, ada hidrogen, kemudian amonia. Amonia itu NH3. Nah, yang merah ini namanya H. Ini H, ini H, ini juga H. H-nya 1 nih. Kemudian N itu kan 5 ya. Karena dia berikatan, kemudian negatif juga. Jadinya tuh dia
memberikan, ini NH3 tuh -1 ya. Nah, si ini kan dia nggak punya elektron, tapi dia mempunyai kelebihan 2. Nah, karena kelebihan 2, jadi dia bilang, udah kamu kalaupun nggak punya apa-apa untuk berikatan dengan saya mau memberikan semuanya. Nah, satu pasang biar kita saling berikatan. Jadi dia ngasih tangan ke dia, supaya ini pindah ke sini, set, satu, yang ini tetap di sini. Jadi saling berikatan, seperti itu. Oke, di sini ada ikatan kovalen. Kovalen itu ada kovalen polar sama non-polar. Jadi kalau polar itu memiliki perbedaan keelektronegatifan, sedangkan non-polar itu tidak memiliki. Nah, tadi keelektronegatifan semakin ke kanan, semakin elektronegatif. Nah, jadi sama nyebrang atau tidak nyebrang. Berarti ini transisi ya. Transisi. Nah, HCl. Kalau misalnya kalian lihat HCl, H itu di golongan 1A, Cl itu di golongan 7. Kan nyebrang lewatin transisi. Nah, biasanya dia itu ikatan kovalen polar karena elektronegatifannya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini juga sama. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, sedangkan kalau yang ini, ikatan non-polar itu, elektronegatifannya itu perbedaannya tidak banyak. Kayak misalnya H2. Karena letaknya tetap di situ loh, Mbak. Jadi, Mbak. Mbak sama Mas ya. Di sini H sama 2, CH sama 4, BF 3. Nah, H2 letaknya sama-sama di golongan 1A. Jadi dia tidak berpindah tempat. Karena tidak berpindah tempat, maka dia keelektronegatifannya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian CH4 bahkan sama ya. CH4 itu yang satu C-nya di sini, hanya di sini, dan bedanya itu nggak jauh gitu. Karena dia golongan 4 hanya itu positif seperti itu ya. Sedangkan B sama F juga sama. Yang B itu di sebelah kanan, F juga sebelah kanan. Jadi satu jalur lah kayak gitu. Nggak nyebrang kalau menurut saya. Oke, perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Titik didihnya tinggi, terus karena tinggi, arus listriknya tinggi, mengantarkan arus listrik, berwujud padat, terus mudah larut dalam senyawa polar, tapi tidak mudah larut dalam non-polar. Jadi air, nah air itu polar, sedangkan non-polar itu minyak. Ibaratnya kalau non-polar itu, kalau air itu tidak akan pernah larut sama minyak, karena sifat mereka itu berdua udah jelas. Yang satu polar, yang satu non-polar. Jadi besok kalau misalnya kalian ditanyain sama guru fisika, kenapa air sama minyak itu nggak pernah bisa nyatu, bukan karena tidak ada cinta dengan antar mereka, tetapi karena yang satu polar, yang satu non polar, jadi nggak pernah mau ya. Oke, titik leleh dan titik didih rendah karena gaya tarik menarik antar molekul. Kemudian sebagian larut dalam pelarut polar dan sebagiannya larut dalam non polar. Nah, ini lebih fleksibel ya. Kemudian pada suhu kamar berwujudnya dalam gas. Kalau ini padat. Kemudian sebagian larut dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sebagian. Ini juga sebagian. Pokoknya kalau kovalen itu sebagian-sebagian. Oke, kalau ikatan logam itu ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Jadi logam dengan logam. Logam itu yang seperti saya kasih tahu semakin ke kiri, kemudian biasanya golongan transisi itu disebutnya juga logam ya, kayak Fe, Al, Co ya. Itu kan transisi, bagian logam. Kemudian kalau kalian lihat SPU deh, logam sama non logam ya. Terus atom-atom dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejer rapat satu sama lain. Nah, ini jadinya ini atom loh. Terus atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Jadi ion-ion positifnya itu lepas. Nah, ini positif-positif. Kemudian kulit terluar atom logam relatif longgar. Nah, terdapat banyak tempat kosong sehingga elektronnya dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi kalau misalnya ibaratnya ada tempat kosong tuh kayak gini. Nah, ini kan kosong, ini kosong. Jadi gampang untuk longgarnya. Mobilitas elektron dalam logam demikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, ya, perpindahan ya. Elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyerupai ion-ion positif logam. Jadi ini ion positif yang ini karena saking banyaknya, saking bergerak-geraknya kayak gitu, jadi kayak awan. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui bahwa elektron atom-atom itu mempunyai
elektron valensi yang sangat longgar, kemudian dia sangat sedikit jumlahnya. Jadi lautan elektron ya, jenis of elektron. Nah, terus bagaimana strukturnya? Jadi kalau misalnya mau lihat nih, lanjut ya. Nah, unsur logam tuh biasanya cenderungnya seperti kubik kayak gitu. Saya ambil video dari sini ya. Terus kayak misalnya Na dengan Cl, terus metalik struktur, metal ion, ionnya pada ion logam ya. Nah, jadi suatu elektronnya saling berjejalan. Selanjutnya elektron-elektronnya itu karena bergerak sangat bebas, jadinya dia bisa sesuka hati untuk berpindah seperti itu. Selanjutnya ikatan logam itu pada suhu kamar berwujud padat, tidak rapuh tapi mudah ditempa, dapat dibengkokkan, diletakkan menjadi kaulat. Kayak ini ya, kayak besi gitu kan, kelihatan gampang ditempa tapi mudah juga dibengkokkan, tapi dia nggak rapuh gitu. Menghantar konduktor listrik yang baik dan menghantar panas yang baik kayak gitu. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.